bukan. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal fasl, sesungguhnya hari keputusan. Al-fasl itu artinya keputusan. Bainal khalaiq. Jadi hari kiamat nike ye luwe aran. Yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, hari kiamat. Yaumul hisab termasuk hari kiamat. Yaumuddin termasuk hari kiamat. Yaumul akhirah termasuk hari kiamat. Dan termasuk yaumul fasl itu artinya hari kiamat. Jadi kembe nampok netaranan pasal. Jadi pasal itu artinya keputusan atau memutuskan atau terputus, itu namanya faslun. Maka sesungguhnya hari keputusan itu inna yaumal fasl kana miqata, adalah sudah ditentukan waktunya, waqtan litsawabi wal iqabi. Jadi waktu yang ditetapkan Allah tentang apakah orang itu mendapatkan pahala, wal iqabi, atau apakah itu hamba akan disiksa. Jadi sudah ditentukan. Itu maksudnya kana miqata, tafsirnya waqtan litawabi wal iqabi. Waktu apakah orang itu litawabi, baginya thawab, pahala atau surga, atau baginya itu iqab, yaitu siksaan. Apakah dia disiksa atau tidak, itu besok keputusannya itu sudah mulai pada hari kiamat nanti. Yauma yunfakhu fis-sur, yauma yunfakhu fis-sur, pada hari yunfakhu fis-sur artinya meniup. Pada hari ditiupkannya sangkakala. Jadi hari kiamat itu akan terjadi, awalnya adalah ketika ditiupnya sangkakala. Badalu min yaumil fasl au bayan lahu. Jadi yauma yunfakhu fis-sur ini bisa menjadi badal atau bisa juga menjadi bayan. Bayan itu artinya penjelasan. Kan tadi inna yaumal fasl, sesungguhnya hari keputusan. Nah, kapan mulainya kati keputusan itu? Maka dijelaskan, itu maksudnya bayan di sini, bahwa mulainya hari kiamat itu adalah ketika ditiupkannya sangkakala. Inna yaumal fasl, dijelaskan di sini yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiupkannya sangkakala. Siapa yang meniup? Wan nafikhu Israfil, yaitu yang meniupnya adalah malaikat Israfil. Gitu. Yauma yunfakhu fis-sur. As-sur, apa itu as-sur? Sangkakala itu apa? Al-qarnun. Al-qarn. As-sur ay al-qarnun. Qarnun itu artinya tanduk. 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 Dia sangkakala atau trompet itu jenisnya seperti tanduk, al-qarnun. Seperti tanduk terbuat dari cahaya. Itu yang saat ini berada di ujung mulutnya malaikat Israfil. Nah, itu ketika ditiupkan, dia ada 3 tiupan. Tiupan pertama untuk menakutkan. Jadi ditiup dulu. Untuk menakutkan, suara ini marak guntur genteng, seluruh orang itu akan takut. Itu dalam hadis dikatakan sampai 40 hari orang itu dalam ketakutan di suara trompet yang pertama itu, tiupan pertama. Nah, terus gelisah orang, pegawai yang mau pokoknya ngerap doang si suara ini. Itu lamanya 40 hari sebelum hari kiamat. Baru tiupan kedua itu hancur, menghancurkan seluruh alam, makhluk alam dunia, langit semua. Dan tiupan ketiga untuk membangkitkan, dibangkitkan seorang dari kubur mereka masing-masing. Nah, itulah yauma yunfakhu fis-sur, pada hari
ditiupkannya trompet sangkakala itu oleh malaikat Israfil. Fata'tuna afwaja. Fata'tuna artinya mereka berbondong-bondong, mereka akan kembali datang min kuburikum ila mauqif. Nah, jadi setelah tiupan terakhir tadi, setelah tiupan terakhir ketelunika, baru mereka pata'tuna akan kembali, akan datang mereka. Siapa? Kita semua makhluk. Datang dari mana? Min kuburikum ila mauqif. Dari kubur-kubur mereka bangkit, nyelemok, merak tengkong. Setelah tiupan ketiga, baru mereka menuju ke mauqif, artinya itu padang mahsyar. Semua pada berlari, berjalan menuju ke padang mahsyar. Itu tiupan ketiga. Nah, itu makna pata'tuna itu. Maka mereka akan datang afwaja berbondong-bondong, jama'at mukhtalifah. Itu tafsirnya. Afwaja artinya berbondong-bondong. Bagaimana berbondongnya? Jamaah berjamaah, mukhtalifah berjamaah tetapi berpisah-pisah. Jadi kita besok jatuh berjamaah menghadap Allah itu tapi berpisah-pisah. Artinya berjamaah ahli dengki kancen bareng. Sak sombong kancen begerombongan. Sak ahli sedekah kancen berombongan. Tapi sopo? Tergantung amal-amal mereka. Ahli solat kancen. Nah, makanya disebutkan di sini afwajan berbondong-bondong, berombongan. Tafsirnya apa? Jamaat mukhtalifah. Berjamaah namun berpisah. Jamaat mukhtalifah. Wa putihatis sama. Maka ketika trompet artinya terjadi hari kiamat itu, maka terbukalah wa putihatis sama'u fakanat abwaba. Terbukalah langit itu dan terbentuk dia berpintu-pintu, menjadi pintu-pintu. Apa maksudnya? Wa putihatis sama'u fakanat abwaba. Jadi langit itu akan terbentuk beberapa pintu. Maksudnya wa putihatis sama bitasydid wa takhfif. Jadi Kak Baun terbaca wa putihatis sama boleh dibaca, wa putihatis sama boleh dibaca. Salarak jari imam dengar tu wa putihatis sama, ni salunin baca kan. Dia tegur. Aran tegur wa putihatis sama. Unin tegur ndak. Dalam Ahlus Sunnah wa putihatis sama atau wa putihatis sama itu boleh. Ketika ditiup tuh saking takutnya malaikat juga takut besok. Saking takutnya hari kiamat itu, maka dan runtuhlah langit itu, maka ambruk. Malaikat itu akan berjatuhan besok. Malaikat isi-isi langit akan berjatuhan karena hancurnya langit, itu maksudnya. Wa putihatis sama. Pakanat abwaba, zatal abwab. Jadi dia seperti pintu-pintu, artinya bolong-bolong. Beluang pecah. Ada dalam ayat lain, idzas samaa'un fatarat. Ketika apabila atau ketika langit terbelah. Itu maksudnya. Jadi terbelah langit ini saking banyaknya malaikat yang berjatuhan, terus jatuh dari langit ketika hari kiamat nanti. Hancur. Langit itu akan hancur. Berkeping-keping. Nah, itu akan terjadi pada hari kiamat. Kemudian wasuyyiratil jibal, dan gunung-gunung akan berterbangan. Zuhiba biha an amakiniha, maksudnya dia akan tercabut, akan pindah, akan pergi dari tempat masing-masing. Jadi gunung ini wasuyyiratil jibal akan terbang. Gunung ini yang kokoh sekarang serius nih, gunung kokoh kuat nih pun besok akan berterbangan ke sana kemari. Pakanat saroba, dia akan menjadi debu. Gunung itu akan menjadi debu. Habaan ay mithli fi khiffah sayriha. Dia akan menjadi debu yang sangat ringan berterbangan ke sana kemari. Coba bayangkan. Pakanat saroba. Di sini pakanat saroba. Saroba tafsirnya habaan.
Lebur pokok mara lumpur wah. Lalu apa hubungannya? Kalau gunung ini bertabrakan, ini pecah, berkeping-keping. Lagu ini ya terlindas marak lumpur no, ya tergiling. Saking dahsyatnya goncangan besok ketika tertiup sangkakala nu hancur. Dek napa jak bertabrakan? Kan sering gunung-gunung bertabrakan kan? Enggak, ini ya tergelondong gunung nih. Coba bayangkan, gunung yang kokoh, gunung Renjani, dia menjadi saroba, menjadi debu yang halus, ngumbentan lindesan. Coba bayangkan, ngumbentan tabrakannya itu. Marak gelondong kan bertabrak antara batu kance antara apa isin gelondong no? Pelor kance batu kance anu tiang pun sampai lembut kan begitu. Anu tak bertabrakan seperti itu sampai menjadi saroba, paham? Gitu. Karena mun berkeping-keping bisa jadi marak tempatok batu boleh terpantok berkeping. Tapi nanti dalam ayat ini wasuyiratil jibal wa pakanat saroba. Gunung akan berterbangan ke sana kemari dan dia akan seperti saroba, debu yang halus marak tepung jarin gunung. Coba bayang ngombe itu nih. Nih gunung sak kokoh, apalagi itu mbeh jaga tahu tuh wah. Wah jari apa jaga itu wah. Gunung saja yang kokoh kuat begitu, hancur lebur, dia terlindas kayak begitu. Keadaan coba bayangkan. Ini Allah jelaskan dalam ayat ini mulia. Wasuyiratil jibal pakanat saroba. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu di dalamnya ada mirsad. Rasidah au mursadah. Mirsad artinya pengintai. Itu namanya mirsad. Rasidah orang yang mengintai, wa marsadah atau ada tempat mengintai. Jadi dalam neraka jahanam itu ada pengintai. Apa makna pengintai? Pengintai dalam tafsir katakan rasidah au marsadah. Orang yang mengintai atau tempat untuk mengintai. Jadi contoh marak misal penjara. Di penjara kan yarak dengan jaga tuh. Sa pengintai, artinya sa melihat. Jangan coba-coba nyelepong, ya coba-coba kabur tuh ndak narak jalan. Lalu penjara sak ketat. Tepian tower tinggi malik, tono arak polisi, jauh senjata itu maksudnya. Jadi neraka jahanam pun ndek tetap kampot lepas ade ndek, tetap terjaga. Sok jak coba-coba mele sugul tamer meno. Tetap tidak ada jalan untuk keluar, tidak ada jalan untuk selamatan diri. Itu maksudnya. Jadi dalam neraka jahanam itu kanat mirsad, ada yang mengintai, itu malaikat ditugaskan untuk mengintai. Littagina ma'aba, dan itu untuk orang-orang yang melampaui batas. Artinya tempat kembali neraka jahanam itu tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Al-kafirin fala yatajawazunaha. Jadi orang-orang kafir di dalam neraka itu tidak akan bisa menyelamatkan diri dari neraka itu. Jadi untuk orang-orang yang littaghin, at-taghin atau togut, togo. Amma man togo dalam ayat lain. Fa amma man togo wa atharal hayatad dunya. Barang siapa yang melampaui batas. Jadi taghin, togut itu artinya orang-orang yang melampaui batas. Kenapa? Kami yang para melampaui batas. Karena di dalam Islam ini iarak batas-batasan, itu bebas. Merari arak batas sengkahna. Kemudian pokok semua, salat pun ada batasnya. Jual beli ada batasan-batasan. Dia terbebas marah orang kafir. Orang kafir dia narak batasan. Dia nikah ke mau pakai akad mau tidak mau gini dia narak. Tidak ada batasan. Tidak ada namanya riba, tidak ada namanya itu kalau orang-orang kafir. Kalau Islam ada batasan, dia sembarang. Nah, orang-orang yang melampaui batas, artinya yang melanggar batasan Allah itu disebut togut. Itu yang disebut togut. Jadi littagina ma'aba. Maka tempat neraka jahanam itu tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, seperti orang kafir. Maka orang kafir ini pala yatajawazunaha, itu dalam tafsirnya. Dia tidak akan bisa selamat, akan kekal maksudnya, tidak akan bisa selamat. Ma'aba marji'an lahum fayadkhalunaha. Jadi mereka itu akan dimasukkan
ke dalam neraka itu orang-orang kafir. Dia akan kembali dan dimasukkanlah mereka ke dalam neraka. Labisina fiha ahqaba. Labisina fiha ahqaba. Mereka orang-orang yang sudah masuk neraka itu, orang kafir itu akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Nah, artinya dia akan kekal. Ahqaban ini jamak daripada hukbun. Nah, mufradnya itu hukbun, kemudian jamaknya ahqaba. Ahqaba artinya selama-lamanya, tidak ada batasan orang kafir. Lain monite dengan Islam. Namun dengan Islam tama neraka tetap jatuh sugulan selama munahbis dosa salah en setahun 2 tahun. Tapi kalau orang kafir dek, dia ahqaba. Ahqaba artinya dia selama-lamanya, tidak ada akhirnya, terus akan disiksa di dalam neraka. La yadhuquna fiha bardan, dan di dalam neraka itu tidak akan ia dapatkan yang namanya kesejukan. Nauman, bardan maksudnya nauman. Fa innahu la yadhuqunahu. Jadi mereka orang-orang kafir, orang yang sudah berada di dalam neraka itu tidak akan mendapatkan kesejukan. Apa makna kesejukan? Nauman, tidak dapat tidur. Kenapa tafsirnya nauman? Kenapa tafsirnya nauman? Karena jelas yang namakan neraka itu api. Neraka ini ke api, saran api tidak mungkin sejuk. Makanya ditafsirkan. Karena kalau tidak ditafsirkan kan bingung. Wah, tamu neraka yang tidak mungkin baijak nyet. Bardan itu kan sejuk dingin, ya kan? La yazuquna fiha bardan, dan dia tidak akan mendapatkan kesejukan. Ya jelas, ia dalam neraka, tidak mungkin. Maka ditafsirkan nauman, tidak dapat tidur. Kenapa? Contoh. Itu doang amun teu begawean namun teu tinduk lelah dek. Lelah. Harus ada waktu istirahat. Ada waktu istirahat dulu, istirahat tinduk, jemak begawean malik. Nah, di neraka itu tidak ada istirahatnya, disiksa maksudnya. Terus per detik, per jam, di neraka waktu misal jakung nginam dulu nih malaikat bare siksa malik, tidak ada. Terus dia dari begitu masuk neraka sampai selama-lamanya. Orang Islam misal itu, nauzubillah min zalik, ada yang setahun 2 tahun, setahun misal diponis masuk neraka, setahun itu dari awal disiksa terus, di neraka henti-henti. Itu maksudnya ya la yazuquna fiha bardan itu. Tidak ada waktu istirahat dia, baik dia yang disiksa atau baik orang yang menyiksa. Akan disiksa, kalau dibakar, dan cerita bis minyak neraka, pedak semendak, enggak. Jangan terus nyala, itu maksudnya. Nah, itu. Jadi itulah pentingnya kita ditafsir biar kita tidak bingung. La yazuquna fiha bardan, dan mereka tidak akan merasakan kesejukan di dalam neraka. Ya jelas api yang ngombe kan begitu. Maka dijelaskanlah dalam tafsir bardan ay nauman. Maksud bardan itu istirahat, tidur dan mau, baik dengan saat tersiksa maupun dengan saat nyiksa, yang terus disiksa. Itu maksudnya. Tidak ada henti-hentinya. Tidak ada waktu untuk dia istirahat, disiksa. Wala syaraban, dan tidak pula ada minuman. Ma yushrab talazzaz, yaitu tidak ada minuman yang melezatkan maksudnya. Jadi tidak ada minuman di dalam neraka itu, maksudnya minuman yang lezat itu nggak ada. Karena akan dikasih minum nanti, tetapi tidak lezat. Tidak artinya dena luwek dengan nginam lagu dek nikmat. La yadhuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa, yaitu air nanah yang mendidih. Jadi air nanah, tetapi air nanahnya itu mendidih. Hamiman itu artinya mendidih, ya. Ma'an harron, jadi air yang mendidih. Goyah al-hirarah, jadi artinya mendidihnya itu sudah melampaui batas. Artinya tidak ada mendidih di neraka malik mendidih atasan begitu. Wah nyanter isinya panas tebeng, wah mendidih. Karena kan panas itu dia punya derajat. Pada mara api, amun api warna nebea, dek nebau kalahan api warna putih, api warna biru.
Api warna biru dia bau kalahan api warna putih. Jadi tergantung warna api ini kepanasnya. Amun bea api kompor, ya kan? Amun wah biru, nah ini api gas. Nah, bedakan gas anu biru. Namun putih api las. Nah putih no bau sin las. Apapun bau pelang. Coba bayangkan itu merem sale atas doang sawak saya pikiran. Sak bau pedok sin las. Itu las ini kelas tinggi wah panas apinya. Itu beda, jadi tergantung warna. Nah, tapi ini sudah mentok panasnya, nah, sudah mentok mendidihnya. Kemudian air yang mendidih itu adalah air nanah, minuman air nanah. Nah, gosakon bisa dibaca gosakon, bisa juga dibaca gosakon. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa, bisa. Illa hamiman wa ghassaqa, bisa. Jadi bisa. Artinya bitakhfif wa tasydid. Boleh dengan takhfif, boleh juga dengan tasydid. Ma yasilu min sadid ahlun nar fa innahum yadhuqunahu juzuwan bidzalik. Nah, dari mana air nanah itu? Air nanah diambil bilangan tebaita naik nanah no sin tebang inem, diambil air nanah itu dari air nanah orang yang disiksa itu. Dia kan tersiksa oleh neraka. Seorang manusia kan ya wah haparan berminyak benana. Jadi ai awak lah bahasa itu, ai awak dengan sak tersiksa no ia tebang inem mendidih malik. Ngomben tanja ini telang haus bahkan akan semakin tersiksa. Yang nginem untuk mendapatkan kesejukan malah mendapatkan siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Itu keadaan di dalam neraka itu. Jazaan wifaqa, jazaan wifaqa. Itu balasan yang setimpal. Muwafiqan li'amalihim fala dzanba a'zama min kufri wala azaba a'zamu minan nar. Nah, jadi jazaan wifaqa artinya balasan yang setimpal. Artinya setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan di dunia. Ya kafir le dunia, dina Islam mati dalam keadaan kafir ya setimpal baginya masuk neraka selama-lamanya. Dia Islam tapi maksiat, ya setimpal baginya berapa waktu ia bermaksiat, selama itulah ia disiksa di dalam neraka. Jadi akan diberikan siksaan setimpal. Kalau orang kafir ya setimpal dengan perbuatannya. Itu man. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka orang kafir itu la yarju, tidak mengharapkan yakhafun. Yarju maksudnya yakhafun, hisaban liingkarihim ba'd. Dia tidak mengharapkan daripada hisab itu. Nah, innahum kanu la yarju. Sesungguhnya mereka selama di dunia orang-orang kafir itu tidak mengharapkan daripada hisab. Apa makna mengharapkan? Ya kan? La yarju kalimatnya. Nah, tapi tafsirnya di sini la yarjuna artinya la yakhafun, tidak takut dengan hisab. Nah, itu maksudnya. Jadi begini. Kenapa dia tidak harapkan hisab? Nah, begini, misal ada orang, ini contoh. Tidak bingung. La yarjuna hisaba. Mereka tidak mengharapkan daripada hisab. Kok mengharapkan? Kan? Mengharapkan kiamat maksudnya. Mereka tidak mengharapkan kiamat. Kan masih dalam pertanyaan. Maka ditafsirkan di sini la yarjuna, tafsirnya la yakhafun. Mereka tidak takut. Nah, tapi begini. Yarju itu artinya harapan. Misal ada orang arak dengan kena ini dia liwat langan-langannya arak rampok. Lagu yang dia percaya kan? Wah, dia narak apa-apa. Maka orang yang tidak percaya, maka dia pasti tidak ada harapan untuk ada perampok. Dia nangangenan bahwa dia arak perampok. Lebih-lebih dia tidak akan takut karena harapan dia narak perampok dan tidak akan takut. Nah, orang kafir begitu. Dia orang kafir nih karena dia tidak percaya dengan hari kiamat, harapannya dia narak hari kiamat dan dia akan takut oleh hari kiamat.
ternyata ketika hari kiamat terjadi baru na ketinjot. Baru dia kembelas, ternyata hari kiamat itu ada itu. Maka siksaan yang setimpal itu kenapa? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena mereka tidak mengharapkan, yakhafu, tidak takut kepada hisab. Kenapa dia tidak takut? Liingkarihim ba'ats, karena dia mengingkari yang namanya hari kiamat, hari kebangkitan itu. Dia tidak percaya. Wa kadzabu bi ayatina, karena dia mendustakan ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an. Kizzaban, dengan kedustaan yang nyata, takziban. Jadi kedustaan yang nyata, artinya dia menganggap bohong. Mun ceritaan, wah, dinara no kiamat no, dinara kebangkitan no, dinara surga no. Jadi begitu. Dia menganggap ucapan-ucapan yang kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an itu adalah bohong atau dusta. Wa kulla syai'in, dan sesungguhnya segala sesuatu apa? Minal a'mali, dari setiap amal perbuatan, ahsoina dobatnahu, artinya ahsoinahu itu ditulis, sudah dicatat. Jadi selepuk perbuatan tani wah tercatat. Wa kulla syai'in ahsoina kitaba. Jadi seluruh perbuatan amal perbuatan kita di dunia sudah dicatat di dalam satu kitab. Kitaban fil lauhil mahfuz linujazi alaihi wa min dzalik takdzibihim bil Quran. Jadi sudah dicatat semua. Apapun amal perbuatan orang-orang kafir atau amal perbuatan kita ni wah tercatat, kemudian tersimpan di lauhul mahfuz. Jadi tempat yang terjaga. Kenapa lauhul mahfuz? Karena tidak ada yang mau merubah-rubah. Jadi tidak boleh. Iblis pun tidak bisa masuk ke lauhul mahfuz itu, ke tempat simpanan amal itu. Itu maka terjaga oleh malaikat. Karena kemudian terjaga, nanti iblis datang merubah. Arak wah nemaling si pulang si rubah jadi ahli solat. Nah itu, maka dia akan ditaruh di lauhul mahfuz. Akan dibuka hasil perbuatan kita. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Apa fadzuqu? Fadzuqu maksudnya itu rasakanlah kalian. Fadzuqu itu artinya fadzuq. Marak misal itu kalimat fadzuq ini marak misal larak kan kanak tele ni, trek-trekan di langan. Trek-trekan kan balap, trek-trekan ngingah pas rebak apa ni? Kojuh dia. Rasa itu fadzuqu itu. Fadzuqu manik Allah, rasa nani gitu. Rasakan sekarang kalian gitu. Itu Allah sendiri yang seperti itu. Fadzuqu, rasakan sekarang. Karena kekafirannya itu, karena tidak taatnya itu. Falan nazidakum, ya fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Fadzuqu, rasakan sekarang siksaan yang aku berikan kepada kalian, dan tidak akan ditambah kepada kalian illa azaba, kecuali azab fauqa azabakum, fauqa, lebih tinggi lagi. Jadi dari hari ke hari itu tidak ada kurangnya, terus ditambah. Tidak akan ditambah, tidak akan diberikan kecuali azab malik. Bayangkan. Jadi anak ngendeng ampun ya Allah, ampun malik tersiksa. Gitu maksudnya. Fadzuqu, rasa tuh.